Oke, selamat pagi semua. Pagi. Oke, kayaknya ini sore nih. Sore ya? Sore, maaf kalau gitu. Oke, perkenalkan semua. Aku namanya Maynard Blenon Pertanto, panggil aja Blen biar lebih santai. Hari ini aku mau presentasi tentang apa itu teater, teman-teman. Di sini sebelumnya kita masuk teater, ada yang pernah ikut teater nggak sebelumnya? Pernah. Oke. Kalau gitu mau tanya dong, kalian kalau teater tuh menurut kalian tuh apa? Kamu deh. Apa arti teater menurut kamu? Menurut saya Boleh. teater itu jalan hidup. Jalan hidup, maksudnya jalan hidup tuh kayak gimana tuh? Maksudnya jalan hidup? Jalan hijau? Jadi dari teater saya bisa belajar banyak gitu maksudnya Kak. Kayak apa aja tuh? Contohnya cara menjalani hidup sehari-hari, cara berinteraksi dengan orang lain, kurang lebih itu. Oh, oke. Terima kasih. Namanya siapa? Kenzi. Kenzi. Terima kasih ya Kenzi. Oke, boleh teman-teman tepuk tangan dulu buat Kenzi. Oke, aku mau masuk nih ke teater. Jadi apa sih teater tuh menurut aku pribadi ya? Jadi teater itu menurut aku pribadi itu dimana kita mengekspresikan diri kita dari emosi kita. Ada senang, senyum, lalu ada juga takut, ada marah, dan juga ada juga merasa kayak marah gitu. Nah, itu kita ekspresikan semua tetapi dia atas panggung. Nah, selain itu juga nih teman-teman, teater tuh menurut aku pribadi itu kita bisa melepaskan suatu hal yang kita kayak merasa berat gitu. Jadi orang mikir kayak teater acting doang lah, cuman hobi kayak gitu. Padahal enggak. Tapi kita bisa mengenal karakter seperti apa yang bisa kita buat. Lalu kita bisa menjadi seperti orang lain juga. Karena di teater sendiri kita bisa merasa menjadi orang lain kayak gitu. Jadi kalian bisa merasa lebih tenang, terus habis itu bisa merasa, kalau jadi orang lain tuh kayak gini ya rasanya, seperti itu. Kalau gitu, aku mau nanya ke kalian nih, kira-kira tokoh teater seperti apa yang ada di pikiran kalian? Kalau kamu deh, namanya siapa? Dan menurut kamu orang teater seperti apa yang kamu kenal? Nama aku Daniel. Tokoh teater maksudnya tokoh dalam dunia teater atau perannya? Ya, peran dan tokohnya boleh. Oh, kalau perannya yang aku tahu dulu aku pernah mainin ini seorang jenderal Jepang yang jahat gitu. Dia itu kerjanya itu memeras rakyat gitu lah. Jadi ibaratnya kayak aku tuh menindas rakyat gitu. Nah di situ aku tahu rasanya jadi seorang otoriter yang kejam yang semau-maunya sendiri gitu lah kayak gimana. Dan itu ternyata seru gitu. Dan aku jadi bukannya jadi pengen jahat ya, cuman dari situ jadi bisa ada tempat untuk berekspresi menjadi karakter yang semau-maunya sendiri gitu. Gimana perasaannya tapi jadi kayak lebih kayak tahu kah? Ternyata jadi orang lain tuh seperti ini pada zaman dulu kayak gitu. Nah itu juga jadi seakan-akan kayak masuk ke dunia, ibaratnya kayak time travel gitu, masuk ke dunia Indonesia sebelum merdeka gitu, kayak gimana perjuangannya gitu sih, seru sih sebenarnya. Wih, tepuk tangan dulu ya buat Daniel. Nah, dari sini kita tahu ya, salah satu teman kita Daniel pernah menjadi orang di masa lampau, yaitu sebagai penjajah Jepang. Di mana nama jenderal tadi siapa? Kalau boleh tahu jenderalnya? Jenderal Kimura. Jenderal Kimura, ya di mana dia menjajah dan menindas rakyat kita ya teman-teman. Tapi jangan ditiru ya, kalau kita harus menindas juga orang lain kayak gitu. Cuman kita ambil nilai positifnya, yaitu Jenderal Kimura berani dan juga tegas dia kepada orang-orang. Jadi nilai teater itu nggak cuman hanya menjadi acting, tapi juga bisa menjadi sikap-sikap baru yang muncul seperti tegas dan juga berani ya orangnya. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau bertanya nih ke kalian. Kalau teater itu sendiri kan ada acting, ada ada permainan juga. Kalau menurut kalian di teater sendiri itu kan ada musik juga nih. Kalau musik sendiri itu menurut kalian tuh bakalan cocok gak? Kalau buat kalian semua, cocok apa enggak? Yang cocok boleh angkat tangan? Cocok. Oke, cocok. Nah, kalau menurut aku sendiri itu sangat cocok juga karena dimana kita bisa bernyanyi juga. Jadi ada hobi baru juga yang bisa bertambah, yaitu kita bisa menyanyi di situ. Walaupun pasti ada perasaan kayak, gue nggak bisa nyanyi nih, tapi kok seru juga nih kalau misalnya teater diajarin nyanyi. Nah, kayak gitu. Dan kebetulan aku pernah juga ngerasain dimana teater itu bernyanyi gitu, teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau bertanya nih, kira-kira kalau misalnya bernyanyi di teater menurut kalian lebih enak rame-rame apa sendiri? Rame-rame? Nggak mungkin sendiri kan? Nah, kalau sendiri menurut kalian gimana?
Kamu nih boleh, kalau menurut kamu gimana kalau sendiri nyanyi teater teh? Bagus sih, cuman kalau misalnya untuk yang gak pandai kayak bakalan gak pede aja, kayak ya gitulah. Lebih baik rame-rame biar saling bersama juga. Namanya siapa? Boleh tahu? Agnes. Agnes. Oke, terima kasih Agnes jawabannya. Boleh tepuk tangan ya. Keren. Sebenarnya kalau sendiri itu lebih baik juga benar, karena kita bisa kayak melepas kayak berani untuk tampil gak bersama. Tapi emang kalau lebih keren kalau misalnya bareng-bareng sih, aku menurut aku sih juga begitu sih sebenarnya. Kalau bareng-bareng lebih lebih pede lah dibilangnya seperti itu. Tapi setidaknya dari sini kita belajar kalau misalnya teater itu berarti bisa menimbulkan banyak hal positif. Mulai tadi kan udah disebutin, acting udah ada, terus habis itu menjadi orang lain, sikap-sikap baru muncul, nambah hobi, bisa nyanyi. Nah, ini 4 ini kan berarti kan teater itu nggak cuma acting, tapi juga banyak nilai positif yang bisa diambil. Jadi menurut saya pribadi, kalau misalnya kalian berteater, jangan pernah takut untuk mengeksplor diri kalian sendiri, dan setiap apapun yang kalian lakuin itu selalu bersikap pada kedepannya juga, dan juga menjadi pembelajaran baru buat kita. Nah, kalau misalnya ikut teater, pasti ya semoga kedepannya ketika teman-teman masuk teater itu kedepannya bisa ketemu orang-orang yang terkenal. Mungkin kalian tahu Reza Rahadian kayak gitu, dia menjadi orang lain, itu kan agak sulit juga kayak gitu. Nah, selain itu juga kalau misalnya kalian menjadi teater-teater yang sudah ternama, mungkin kalian bisa berkenalan dengan orang-orang baru juga, dan juga mengerti apa hal yang harus kalian dapat dari sikap-sikap dari teater itu. Itu sih teman-teman. Oke, sekian teman-teman presentasi dari aku. Terima kasih. Saya Mahendra Pratama, pamit undur diri.